WOS adalah layanan kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara, yang beroperasi dengan kecepatan 350 km per jam. Proyek ini digagas sejak tahun 2011, pada era Presiden SBY. Kemudian diresmikan oleh Presiden Jokowi. Untuk penamaan WOS itu sendiri, ide ini berasal dari sebuah sayembara yang dipimpin oleh Triawan Munaf. Biaya yang dihabiskan dalam pembuatan proyek ini menghabiskan uang 120 triliun rupiah. Dana ini asalnya bersifat pinjaman dari sebuah bank di Cina, yaitu China Development Bank, dan juga berasal dari penyertaan modal negara atau PMN. Dalam operasinya, program ini mengalami pembengkakan dana sebesar 18,44 triliun rupiah. Skema bisnis ini bersifat B2B atau business to business. Akhir-akhir ini kereta cepat WOS menjadi perbincangan hangat. Setelah Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya menolak untuk membayar hutang itu dengan menggunakan APBN. Menurutnya, yang harus membayar adalah Danantara, sebab Danantara menerima dividen dari BUMN. Saat rancangan proyek itu ingin dibuat dan disahkan, Pak Ignatius Jonan, selaku Menteri Perhubungan, beliau menolak untuk dilaksanakan. Akan tetapi jabatannya diresafle setelah itu. Perizinan pembuatannya lolos setelah pergantian menteri. Menurut Pak Jonan, jarak antara Jakarta-Bandung itu terlalu dekat, sehingga transportasi kereta cepat tidak terlalu mendesak pada jalur itu. Menurutnya, pemerataan transportasi kereta di seluruh wilayah Indonesia lebih penting. Selama ini, transportasi hanya berpusat di wilayah Jawa saja. Ada satu fakta menarik dari dunia kereta cepat ini. Negara Arab Saudi sedang ingin membuat kereta cepat dengan hitungan anggaran lebih murah, tetapi dengan jarak tempuh lebih jauh. Kembali ke pembahasan utama. Yang jadi permasalahan saat ini adalah, jika Indonesia gagal membayar hutang, maka pihak Cina akan meminta kompensasi. Dan status kerjasama bisnis dianggap pailit. Warganet yang terhormat, bisnis dengan modal hutang memang tinggi resiko. Apalagi hutang yang dipinjam dari luar negeri dengan jumlah besar. Debt trap bisa menjadi bayangan yang menakutkan. Jika beban hutang tidak mampu dibayar, maka kerugian bisa-bisa ditanggung oleh seluruh rakyat. Tingginya angka dan kasus korupsi di negeri ini telah menurunkan kepercayaan masyarakat tentang administrasi keuangan negara. Menimbulkan kekhawatiran akan adanya markup anggaran dan penyelewengan biaya. Walaupun di era seperti sekarang ini, kebutuhan akan transportasi umum sangat penting. Penyiapan rancangan proyek tetap harus berdasarkan pada fungsi dan tujuan, bukan hanya sekedar gengsi saja. Warga Jakarta-Bandung masih memiliki alternatif lain yang mudah dijangkau. Program-program pengembangan proyek kereta api di luar Jawa lebih banyak membutuhkan modal dan dana operasional. Sehingga jika fokus kita ditujukan kepada tujuan kemudahan akses bersama, maka pemerataan moda transportasi ke seluruh wilayah Indonesia menjadi tujuan yang diutamakan. Akan tetapi, sama halnya dengan nasi yang telah menjadi bubur. Proyek kereta cepat ini sudah berjalan dan menanggung hutang yang besar. Ada komentar unik yang mengatakan bahwa tujuan proyek ini bukan untuk cari laba. Lantas, jika bisnis tidak menghasilkan laba, lalu bagaimana perputaran uangnya? Bagaimana dengan tunggakan utangnya? Jika biaya operasionalnya lebih besar dari pendapatan, apakah aktivitas tersebut akan tetap berjalan?